Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang khasiat-khasiat agung bila kita membaca sholawat nariyah dengan bilangan-bilangan tertentu, yakni 11 kali, 41 kali, 100, 313, 1000 kali, atau 4444 kali. Insya Allah akan dilengkapi dengan cara hadarahnya, juga doa penutupnya. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari kitab yang bernama Khazinatul Asrar, karangan Sayyidi Muhammad Hakim Nazir rahimahullah, ada di halaman 179. Kitabnya seperti ini. Bila di antara sahabat ada yang ingin tahu tentang mengapa sholawat ini dinamakan sholawat nariyah, maka bisa dilihat di video saya yang ke-25. Cara mencarinya ketik di Google Majmu'atul Fawaid spasi 25. Sebelum saya menyampaikan tentang faidah-faidah sholawat nariyah secara khusus dengan bilangan tertentu, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang faidah memperbanyak membaca sholawat. Diterangkan di kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati Al-Habib Syafi'i, ada di halaman 434, kitab seperti ini. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asura alaihi syai'un, siapa orang yang merasa kesulitan untuk mencapai satu hajat, untuk mencapai satu cita-cita, untuk mendapatkan satu keinginan, fal yuksir minas salati alayya, sabda Rasul, hendaknya orang tadi memperbanyak membaca salawat kepadaku. Fa innaha tahullul uqada, karena salat itu berkahnya bisa memudahkan sesuatu yang sulit, bisa mencairkan sesuatu yang membeku. Wa takshiful kuraba, dan bisa menghilangkan segala kebingungan juga kesusahan. Itu faidah memperbanyak membaca sholawat secara umum. Nah, untuk sholawat nariyah, bunyi sholawat nariyah yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina Asy-Syaikh Ahmad Johri Umar seperti ini, maka dilihat di layar HP akan saya bacakan. Ini adalah bunyi sholawat nariyah yang saya dapatkan ijazahnya dari Syekhina Asy-Syaikh Ahmad Johri Umar rahimahullah Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu bunyi sholawat nariyah. Adapun faidah-faidahnya, saya akan langsung saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Yang pertama tentang faidah atau khasiat agung mendawamkan sholawat nariyah sebanyak 11 kali. Diterangkan di kitab Khazinatul Asrar,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad Tanusi, telah berkata Syekh Muhammad At-Tanusi rahimahullah, man dawama ala hadhihi sholatin nariyah, siapa orang yang mendawamkan sholawat nariyah ini. Mendawamkan itu artinya melanggengkan membacanya. Kulla yaumin, di setiap hari, ihda asyrata maratan, sebanyak 11 kali. Maka faidahnya ka'annahu tangzilur rizqu minas sama wa tambutu minal ardi. Maka orang yang mendawamkan bilangan ini, rizkinya akan diluaskan, dimudahkan oleh Allah, seakan-akan rizki tersebut turun dari langit dan timbul dari bumi, keluar dari bumi, turun dari langit, saking banyaknya rizki orang tersebut. Wa qala al-Imam Ad-Dainuri, dan telah menyampaikan pula al-Imam Ad-Dainuri rahimahullah, man qara'a hadhihi sholata, siapa orang yang membaca salawat ini, dubura kulli salatin, setiap habis salat fardu, ihda asyrata marratan, sebanyak 11 kali. Kemudian wa yattakhidhuha wirdan, dijadikan wiridan, la yanqati'u rizquhu, maka rizki orang tadi tidak akan terputus, wa yanalu al maratibal aliyata, dan orang tersebut akan mendapatkan derajat atau martabat yang luhur, wad daulatal ghaniyah, dan akan mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 11 kali setiap habis salat fardu, tapi harus istiqomah, harus dawam. Insyaallah nanti untuk hadarahnya dan untuk doa penutupnya akan saya sampaikan di akhir video. Kemudian untuk faidah membaca atau mendawamkan 41 kali. Disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dainuri pula, wa man dawama 'alaiha, siapa orang yang mendawamkan membaca salawat nariyah ini, ba'da salati subhi, setelah salat fardu subuh, kulla yaumin, di setiap hari, ihda wa arba'ina maratan, sebanyak 41 kali, yanalu muradahu, maka orang tersebut akan mencapai apa yang dia cita-citakan, akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi untuk masa membacanya hendaknya jangan dihitung, terus saja dawamkan, istiqomahkan. Insyaallah nanti satu waktu akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan baru seminggu sudah ditinggalkan, sebulan, teruskan saja. Saya membaca di komentar, ada di komentar di video ke-25 itu ada yang dalam 2 bulan baru mendapatkan ijabah dari Allah. Memang ijabah itu tidak sama, kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Itu tergantung iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keagungan membaca 100 kali. Wa man dawama 'alaiha, dan siapa orang yang mendawamkan membaca salawat nariyah, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap harinya dibaca 100 kali, yahsulu matlubuhu, maka bakal hasil naon matlubuhu, pamaksudan si jalmi, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, wa yudriku ghardahu fawqa ma aradahu, dan dia akan menemukan akan tujuannya di atas target yang dia inginkan. Jadi dengan mendawamkan 100 kali setiap hari, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang kita inginkan di atas yang kita harapkan. Contoh, kita mengharapkan 1 jengkal, Allah kasih 2 jengkal. Kita mengharapkan 1000 umpama, Allah akan kasih lebih daripada 1000. Itu gambaran tentang faidah bila kita membacanya 100 kali secara istiqomah di tiap hari. Waktunya boleh waktu malam,
ataupun waktu siang. Kapan saja kita senggangnya waktu. Selanjutnya untuk khasiat, bila membaca 313 kali, wa man dawama ala qiraatiha, siapa orang yang mendawamkan membaca sholawat nariyah ini, kulla yaumin, di setiap hari, bi'adadil mursalin, dengan sejumlahnya bilangan mursalin, yaitu 313. Siapa orang membaca salat nariyah dawam setiap hari 313 kali, likashfil asrori, dengan diniatkan ingin terbukanya berbagai macam rahasia, fa innahu yara kulla syai'in yuriduhu, maka orang tersebut akan melihat sir-sir atau rahasia-rahasia yang dia inginkan bila kita membacanya 313 kali di setiap hari. Wa man dawama 'alaiha, dan siapa orang yang mendawamkan membaca sholawat nariyah kulla yaumin, di setiap hari, alfa marrah, sebanyak 1000 kali, falahu ma la yasifuhul wasifun, maka Allah akan berikan untuk orang tersebut satu keunggulan, satu keistimewaan yang tidak bisa disifati, yang tidak bisa dihitung. Mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, daripada keagungan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terbersih di dalam hati. Saking anehnya, saking agungnya faidah yang akan diberikan oleh Allah,
fadilah yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang mendawamkan salat ini 1000 kali di setiap hari. Kemudian ini yang terakhir, faidah andaikan kita membacanya sampai 4444 kali. Qala Al-Qurtubi, telah menyampaikan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Man arada, siapa orang yang mengharapkan tahsila amrin muhimmin azimin, untuk berhasilnya sesuatu yang besar, yang agung, satu hajat yang besar, yang gede, audaf al bala'il mukim, atau dia ingin menghilangkan balai yang sedang merundungnya, kesusahan yang sedang menyelimuti hidupnya, fal yaqra hadhihi sholata, maka hendaknya orang tersebut membaca salat nariyah ini, wal yatawassal biha, dan bertawasul dengan keagungan salat tersebut, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzil khuluqil azim, yang punya akhlak-akhlak yang agung, membacanya arba'ata alafin wa arba'ina marrah, sebanyak 4444. Fa innallaha yuwaffiqu muradahu, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut untuk menggapai hajatnya, untuk mendapatkan cita-citanya. Wa matlubahu ala niyatihi, Allah akan menolong apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kadza dzakara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga faedah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi untuk tingkatan yang paling tinggi adalah dibaca 4444 untuk menggapai hajat-hajat yang besar. Insya Allah cepat diijabahnya. Nah, itu tentang faidah-faidah membaca salat nariyah dengan bilangan-bilangan tertentu. Adapun tata caranya supaya lebih sempurna, insya Allah ini sebaiknya dibaca sebelum membaca sholawat nariyah, dan nanti ada doa yang dibaca sesudah sholat nariyah. Jadi sebelum kita membaca sholat nariyah, ada baiknya kita membaca hadharah dulu. Untuk hadharah yang panjang, maka bisa lihat di deskripsi video ke-22. Cara mencarinya, Majmu'atul Fawaid spasi 22. Atau bila sahabat sudah punya buku Majmu'atul Fawaid, maka bisa dilihat di buku Majmu'atul Fawaid ada tentang hadharah yang panjang. Nah, untuk hadharah yang singkat, bunyinya seperti ini, maka dilihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila hadratil Imam Ahmad At-Tazi wa Sayyid Muhammad Haqqin Nazili wa jami'i sahibil ijazah wa jami'i man qara'a hadhihi as-salatan nariyah, wa thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah 1 kali. Nah, untuk yang tidak bisa huruf Arab, maka dilihat dengan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila hadratil Imam Ahmad At-Tazi wa Sayyid Muhammad Haqqin Nazili wa jami' sahibil ijazah wa jami' man qara'a hadhihi as-salatan nariyah, wa thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat, lahumul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah minimal 1 kali, lalu kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. 1 kali. Setelah itu baru kita membaca shalawat nariyah sesuai dengan bilangan yang akan kita baca. 11, 41 kali, 100 atau 4444 mangga. Nah, setelah membaca sholawat, barulah kita tutup nanti dengan doa khusus. Sebelum saya menyampaikan doanya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah di bagian dalam sudah bisa dipakai untuk sholat berjamaah, dipakai untuk mengaji, dan di bagian luar masih dalam tahap finishing, sedang dikerjakan oleh para pekerja di bulan Ramadan ini, dan mereka tetap berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Sabtu, hari ke-7 bulan Ramadan. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sebagian pekerja sedang merapikan di luar masjid. Dan untuk bagian dalam, alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah di bagian depan, dan belakangnya dipakai untuk mengaji. Saya mewakili para santri mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Seiring doa, jazakumullahu ahsanal jazaa fi dunyal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik dunia akhirat. Insyaallah masjid ini, pesantren ini akan menjadi satu ladang amal untuk para donatur yang pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah di bagian ruangan depan masjid dipakai untuk berjamaah para santri putra, dan bagian belakang dipakai untuk mengaji putra-putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih. Terima jazakumullah ahsanal jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan kepada dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, adapun doa yang saya maksudkan yaitu setelah kita selesai membaca sholawat nariyah dengan bilangan tertentu, maka tutuplah dengan doa ini sebagai apa? Ya tawasul kita dengan baginda Rasul. Bunyinya seperti ini, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bihabibika wa nabiyyika
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدي إني أتوجه بك إلى ربك في قضاء حوائجي. Nah, di sini sebutkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Saya ulangi dengan huruf Latin, maka dilihat lagi di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bihabibika wa nabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidi, inni atawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hawaiji. Sebutkan hajat-hajat kita. Bagi yang ingin tahu arti daripada doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wahidat Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, wa atawassalu ilaika, dan bertawassul kepadamu, bihabibika wa nabika, dengan keagungan kekasihmu, wa nabiyika, dan nabimu, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmati, Nabi yang membawa rahmat. Ya Sayyidi, Nabi yang menjadi rahmat. Ya Sayyidi, wahai bendoro ingsun, ini kepada baginda Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika, kami bertawajuh dengan keagunganmu, ila rabbika, untuk memohon kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, fi qada'i hawaiji, di dalam mencapai segala hajat-hajatku. Itu maknanya. Ada yang doanya inni atawajjahu bika ila rabbi, tetapi saya mendapatkan ijazah inni atawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hawaiji, di dalam menggapai hajat-hajatku. Arti daripada doa penutup. Bacanya boleh 1 kali, 3 kali, atau sampai 7 kali lebih baik insyaallah. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah, hajat dunia dan akhirat. Cuma satu catatan, bila kita berdoa hendaknya kita penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran. Semua doa pasti diijabah oleh Allah, tetapi datangnya ijabah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, video kali ini saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma astur awrati ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.